kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu, yaitu tadi karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Nah, itulah etika. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau. Dan saya akan melaporkan, saya sudah selesai. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Survei LSI Denny JA. Survei LSI Denny JA itu seminggu yang lalu kan rilis juga. Mereka melakukan survei pada tanggal 5 sampai 11 Januari 2024. 1 bulan loh. 1 bulan sebelum Pilpres pada tanggal 14 Februari 2024. Ya kan? Nah, mereka rilis tanggal 19 kemarin. Nah, hasilnya mereka mengatakan bahwa survei Denny JA ini mengatakan bahwa 47%. Gitu loh, yang ke Prabowo Gibran, ya kan? Yang kedua itu yang memilih Amin itu 23,2%. Kemudian memilih Ganjar itu 21%. Ini kan membuat asumsi bahwa satu putaran nih 47%, tinggal 3% lagi. Ya. Kalau margin error mereka adalah 4%. 4%. Tapi kita buka nih, survei mereka ketika dia merilis survei di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Ya. 1 bulan persis sama. Jadi survei yang sekarang ini sama dengan survei DKI Jakarta 2017. Dia memperkirakan pada waktu itu kan 2 putaran tuh. Ya. AHY Silvi dapat 36,7%. Ya. Ya. Kemudian pada hasilnya ketika realcon KPU itu cuma dapat 17%. Ya. Jauh banget itu. Jauh banget. 19,1%. Betul. Artinya Prabowo yang saat ini menjadi 47% di survei Kompas, bukan tidak mungkin besok bisa menjadi 30%. Berkurang 19%. Berkurang 19%. Pada perhitungan resmi KPU nanti. Pada perhitungan KPU Karena nanti. mengacu survei mereka di Pilkada. Iya. DKI. Ya. Pada waktu itu kalau kita bayangkan pendukung AHY dan Silvi, kita pasti masuk ke 2 putaran. Kita sudah pasti masuk putaran kedua, kita melawan Ahok Jarot. Iya, Ya kan? iya. Ternyata hasilnya diblok. Iya. Survei LSI Denny JA persis sama dengan sekarang. Oke. Pada waktu survei yang sama itu, ketika AHY Silvi 36,7, Ahok Jarot itu 32,6%. Pada realcon KPU dia mendapatkan 42,9%. Margin error padahal dia 4,9% loh, naik 10%. Gitu kan. Yang ketiga Amin. Pada waktu itu Anies Sandi itu diperkirakan dia 1 bulan sebelumnya mendapatkan 21,4%. Tapi ketika realcon KPU dia mendapatkan 39,9%. Yang satu turun habis, yang nomor 2 naik putaran kedua, yang nomor 3 Anies Sandi putaran kedua. Artinya apa? Itu survei LSI Denny JA omong kosong. Jadi untuk pendukung Ganjar Mahfud, Amin, semangat bahwa 2 putaran itu pasti ada. Ya. Makasih banyak Pak, semua berkah Pak. Bansos. Pak Jokowi bagikan bansos di Jawa Tengah. Terus di Jawa Makasih, Tengah. Pak Jokowi, bansosnya udah saya terima. Mudah-mudahan berguna buat keluarga. Kan? Nah, alhamdulillah juga ini berkat dari pajak-pajak kita juga ini balik lagi ke kita. Terima kasih banyak Pak Jokowi. Kalau buat milih Prabowo Gibran, waduh, tar dulu dah. Kita udah punya pilihan. Ganjar, Mahfud, tetap nomor 3. Makasih Pak Jokowi, bansosnya. Kaget. Ya, kaget. Terima kasih Pak Jokowi. Bansos sudah saya terima. Mudah-mudahan bisa berguna untuk anak dan istri saya. Walaupun itu hasil dari pajak kami. Dan untuk tahun ini kami memilih Presiden nomor 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Saya tidak memilih Gibran dan Prabowo. Terima kasih sebelumnya Pak Jokowi, mohon maaf. Terima kasih nih Pak atas bansosnya. Udah sekian lamanya saya baru nerima bansos lagi dari Bapak. Tapi untuk memilih presiden dan wakil presiden, saya memilih Ganjar Mahfud. Maaf Pak, saya tidak memilih Gibran dan Prabowo. Saya tetap untuk memilih Ganjar Mahfud untuk melanjutkan pekerjaan Bapak. Terima kasih Pak atas pemberian
bansosnya dari Bapak. Bapak Presiden Jokowi atas bansosnya. Semoga bermanfaat buat keluarga saya. Walaupun ini bansos dari pajak-pajak kami juga. Mohon maaf Bapak, untuk pemilihan saya tidak memilih anak Bapak Prabowo dan Gibran. Saya tetap memilih Ganjar dan Mahfud MD sebagai penerus Bapak yang lebih layak untuk menggantikan Bapak. Terima kasih Bapak atas bansosnya. Saya selaku Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat dengan ini menyatakan dan menghimbau kepada seluruh masyarakat adat Dayak yang ada di Kalimantan Barat untuk ikut berpartisipasi memilih nomor siapa orangnya? Baik, kalau begitu kita bikin perjanjian. Sesuai dengan ucapan saya, kalian mengikuti. Siap? Saya berjanji akan memilih tanggal 14 Februari Presiden Republik Indonesia Ganjar Mahfud. Nomor 3, Ganjar Mahfud, Presiden. Ganjar Mahfud menang. Ketua Dewan Gue tuh Adat heran sama Dayak. pendukung 02 yang masih denial kalau capresnya pernah menculik. Kalian tuh nggak teladan sama pemimpin sendiri, tau gak? Saudara Budiman Jatmiko. Wah. Sorry man, dulu gue kejar-kejar lo dulu juga. Tapi gue udah minta maaf sama lo ya. Tuh, pemimpin lo aja ngaku. Setengah menit juga ada lagi nih. Prabowo tuh ngaku kok kalau dia pernah menculik, tapi dikurang-kurangin aja faktanya. Bilangnya udah dibalikin semua. Kacau. Pak Prabowo ini pasti tipe orang yang ngambil gorengannya 5, tapi bayarnya cuma 2. Suka ngurang-ngurangin fakta emang. Datanya mana bang? Jangan tebar hoax dong. Oke, mau dari arsip yang mana? Pilih. Dari institusi resminya, ABRI, yang telah mengeluarkan keputusan Dewan Kehormatan Perwira yang di sana memberhentikan Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto. Dan di situ tertulis kok, kalau Prabowo bersama tim Mawar adalah orang-orang yang menculik aktif 98. Ini ABRI loh ini, Dang, resmi. Mau arsip lain? Oke. Ada dokumen rahasia Amerika Serikat yang dirilis oleh National Security Agency United States. Dokumen itu adalah sebuah percakapan antara asisten Menteri Luar Negerinya United States, Stanley Roth, dengan Komandan Kopassus, Prabowo Subianto. Bahkan, narasumber tersebut mengaku mendapatkan informasi dari Kopassus bahwa yang melakukan penghilangan paksa terhadap aktif 98 adalah grup 4 Kopassus, yang kala itu masih dikendalikan oleh Prabowo Subianto. Tertulis, penghilangan itu diperintahkan oleh Prabowo atas perintah Presiden Soeharto. Masih apa lagi? Kronologis lengkap penghilangan paksa aktif 98 yang dirilis oleh tim ad hoc Komnas HAM juga menyebut nama Prabowo Subianto dengan rekomendasi untuk adanya pengadilan HAM. Masih nggak percaya institusi resmi? Nih, bokapnya Prabowo sendiri ngomong dalam wawancara majalah Tempo pada 5 April 1999. Sumitro, which adalah bokapnya Prabowo, tidak denial mengaku bahwa Prabowo itu adalah orang yang arogan dan juga temperamental. Bahkan soal isu penculikan, Sumitro itu mengaku bahwa Prabowo itu memang menculik aktif 98 atas perintah. Terus apalagi yang mau lo sangkal? Kenapa lo denial bahwa Prabowo itu memang pernah menculik? Banyak juga kok arsip dan buku yang sudah mengupas tuntas peran Prabowo Subianto dalam penghilangan paksa aktivis 98. Jadi ayolah para pemuja paslon 02, dukung boleh, tapi buta dan juga bodoh itu jangan. Apalagi kalian mendiskreditkan perjuangan keluarga korban yang terculik yang misal tergabung dalam aksi Kamisan. Kalian dibilang sebagai aksi politis. Itu namanya dungu dan itu namanya jahat. Mereka sudah berdiri di sana depan istana itu sudah 17 tahun setiap hari Kamis. Jadi kalau kalian bilang aksi Kamisan adalah aksi 5 tahun sekali, yang muncul 5 tahun sekali itu Prabowo tuh baru recall, baru nge-spawn 5 tahun sekali dia. Dan di Kamis-Kamis setiap 5 tahun sekali itulah dia merasa terpojokan. Padahal kita 17 tahun konsisten. Ente kalau lagi nggak pemilu kemana bos? Sibuk ya ngurusin tanah ratusan ribu hektarnya itu. Sampai hari ini 13 orang belum juga kembali. Walaupun orang seperti Budiman bergabung ke barisan Prabowo, walaupun tidak satupun presiden berani kemudian mengadakan pengadilan HAM untuk Prabowo, tapi majunya Prabowo sebagai seorang penjahat HAM yang kemudian maju dengan topeng gemoy adalah tanda bahwa bangsa kita tidak baik-baik saja. Jadi untuk para gemoyers, bahwa Prabowo pernah menculik itu adalah fakta, bukan fitnah, bukan isu 5 tahunan. Menolak lupa, jangan diam, lawan. Ya, sepertinya pendukung paslon-paslon itu harus melihat realita dan juga fakta yang sudah ada begitu. Jangan mengesampingkan ya fakta-fakta yang sudah ada.
gitu. Lihat rekam jejak ke belakang itu nyata begitu. Bukan hanya gorengan setiap 5 tahun sekali, ya, bukan hanya gorengan itu. Kemudian kita melihat bahwa seorang Mahfud MD adalah sosok yang sangat kesatria, menyelesaikan tugas sebagai Menko Polhukam, baru kemudian dia akan mengundurkan diri, ya. Jadi sangat-sangat luar biasa. Jadi teman-teman, bahwa fakta-fakta itu sebenarnya jangan pernah ditutupi juga, ya. Jangan juga menghilangkan fakta-fakta sejarah yang sudah ada. Kita ini bangsa besar, tentu kita harus menghargai setiap semangat, setiap kejadian-kejadian yang harus kita ingat di masa lalu yang buruk itu, supaya kita tidak terulang lagi di kemudian hari. Kemudian soal tentang survei Denny JA, teman-teman ya, pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI saja itu kalian bisa lihat sendiri, gapnya sangat jauh sekali. Ketika survei tersebut mengatakan A, pada akhirnya keluar B. Itu hanya lingkupnya DKI loh. Bagaimana dengan lingkup Indonesia ini, seluruh Indonesia ini, ya, bagaimana? Soal DKI saja melesetnya jauh sekali, apalagi ini yang disurvei adalah seluruh Indonesia, 270 juta orang. Sedangkan di DKI Jakarta berapa orang? 10 juta? Kurang lebih mungkin. Ya, ini yang disurvei gak sedikit orang, puluhan ratusan juta orang begitu. Jadi masihkah kalian percaya dengan survei-survei itu? Percaya silahkan sebagai patokan, tetapi bukan sesuatu yang pasti terjadi, karena juga banyak survei yang ternyata, mohon maaf, tergantung siapa yang bayar, itu pasti. Ya, saya selalu percaya dengan survei Roy Morgan yang ada di Australia, karena pada saat rekapitulasi Pilpres 2014-2019 itu sangat-sangat tipis. Gapnya itu sangat tipis dengan yang terjadi di kenyataan begitu. Dan pada saat ini Roy Morgan itu masih tetap konsisten pada akhir 2023 itu mengunggulkan Ganjar Mahfud, dan pada saat Januari juga masih Ganjar Mahfud. Dan sudah terbukti Roy Morgan, saya ulang kembali, pada saat rekapitulasi 2014-2019 itu sangat tipis mendekati kebenaran. Ya, lalu siapa yang harus dipercaya? Apakah kalian masih percaya dengan survei-survei hari ini? Silakan, nggak masalah, silakan. Kemudian Pak Jokowi, teman-teman, memang beberapa hari terakhir ini, mungkin lebih dari seminggu, beliau terus saja di Jawa Tengah, di Magelang dan lain sebagainya. Karena kenapa? Di Jawa Tengah adalah basis PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Jadi patut diduga bahwa kehadiran beliau di sana itu adalah untuk meredam atau menurunkan begitu kan basisnya PDI Perjuangan. Diduga, bukan saya katakan, tapi melihat dari gelagat dan juga sepak terjang, kita semua bisa mengambil sebuah kesimpulan. Soal jalan kemarin, ya, yang katanya beberapa nggak pernah selesai, beberapa lama nggak pernah selesai, akhirnya ditangani bansos pupuk, ya kan. Itu gimana caranya? Itu Jawa Tengah, minimal basis kandang PDI Perjuangan Ganjar Pranowo itu bisa dijebol begitu, ya. Karena Pak Jokowi mungkin sudah mengetahui juga bahwa ini untuk mencapai satu putaran, saya pikir juga sangat kesulitan melihat realitas yang ada sekarang ini, teman-teman. Ya, kalau ini bisa sampai 2 putaran, tentu sangat merugikan pihak paslon 02. Sangat merugikan. Karena bisa jadi Ganjar akan bergabung dengan Anies, begitu pula sebaliknya. Kalau hal itu terjadi, wah, menjadi hal yang sangat-sangat mengerikan. Dalam arti mengerikan adalah sesuatu yang
ya sangat-sangat merugikan dari pihak paslon 2 yang notabene hari ini adalah didukung oleh, boleh dikatakan, presiden. Maka ini adalah sebuah permainan politik yang harus dimainkan. Jadi beliaunya langsung ke Jawa Tengah, di mana itu basis dari PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo. Oke teman-teman, kita lihat ke depan seperti apa. Ya kita ikuti terus ini perkembangan politik hari ini. Ingat, kita jangan terseret dengan isu-isu apapun itu. Ya, yang penting jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kontestasi pesta ini hanya 5 tahun sekali. Ntar 14 Februari 2024 segera selesai. Dan siapapun presidennya tentu saja harus kita dukung karena ulil amri. Oke, salam cerdas, salam waras. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.